Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fahmiyatul Laili, Stambuk 110-2018-0171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan skill pemeriksaan fisik sistem orgenital. Nah, jadi yang pertama-tama itu kita mempersiapkan pasien. Setelah tadi kita menganamnesis, lalu kita inform consent kepada pasien, kita menjelaskan tujuan dari pemeriksaan fisiknya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem saluran kemih. Jadi kalau nanti mungkin kita rasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya sebaik mungkin. Saya harap saya setuju dengan apa yang saya lakukan demi kelancaran dari diagnosisnya. Jadi jika pasien sudah menyetujui, kita mempersiapkan pasien ke meja pemeriksaan. Nah, setelah itu kita menanyakan kepada pasien jika pasien belum berkemih, jika pasien belum kencing, jadi kita menyarankan sebelum dilakukannya pemeriksaan, kita menyarankan pasien untuk berkemih terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menyiapkan alat dan bahannya ada handscoon dan ada gel. Nah, setelah itu kita melakukan cuci tangan rutin. Setelah itu kita memakai handscoon. Nah, setelah kita memakai handscoon, lalu kita berada di samping kanan pasien. Yang pertama-tama itu kita melakukan pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen meliputi yang pertama itu regio costovertebralis. Kita melihat, menginspeksi Nah, yang pertama-tama itu kita memerintahkan pasien untuk posisi supine atau berbaring, lalu kita melakukan pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen meliputi yang pertama itu regio costovertebralis. Lalu kita inspeksi bagaimana regio costovertebralisnya, apakah sudah ada bekas operasi atau ada trauma atau ada luka. Nah, setelah itu jadi untuk inspeksi ini kita juga melihat apakah ada benjolan di regio costovertebralis pasien. Nah, setelah itu kita palpasi dengan masih posisi berbaring, satu tangan di depan dinding abdomen, satu tangannya di bagian costovertebralisnya. Kita mempalpasi teraba ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Lalu jika pasien inspirasi maksimal, jika terdapat biasanya itu terjadi nyeri. Nah, dan kita juga memperhatikan bagaimana merasakan konsistensi dari ginjal pasien. Nah, setelah itu kita perkusi. Kita menggunakan stetoskop. Kita perkusi, kita mendengar lateral dari dinding abdomen. Kita pada kasus trauma kita tentukan perluasan dari apa yang kita dengar di stetoskop. Lalu kita untuk perkusi sendiri, kita perkusi bagian regio costovertebralis. Nah, kita merasakan adanya pekak pada daerah yang kita perkusi. Misalnya pada abdomen sebelah kanan dan kiri kita merasakan
peka pada jika kita merasakan peka pada perubahan posisi. Lalu kita selanjutnya itu untuk jika ada juga misalnya pasien terkena kasus-kasus trauma, kita juga terjadi juga perubahan posisi di perdarahan intraperitoneal pekaknya. Setelah itu untuk auskultasi kita menggunakan stetoskop. Terdengar di stetoskop itu di bagian abdomennya, di bagian abdomennya kita mendengar suara bising dari sistolik. Lalu adanya stenosis dari arteri renalis jika kita mendengar. Lalu untuk yang terakhir itu kita juga melakukan transluminasi, di mana kita pada pemeriksaan transluminasi kita juga pastikan pencahayaan dari ruangan itu bagus. Lalu kita mengambil pen light untuk melihat apakah ada hidronefrosis, apakah ada massa pada pasien, ada massa yang terdapat pada pasien. Nah, setelah itu yang kedua itu pada pemeriksaan suprapubik. Nah, normalnya itu di suprapubik pasien itu tidak teraba, atau buli-buli dari pasien itu tidak teraba. Nah, yang dimana menandakan buli-buli dari pasien itu kosong atau volumenya kurang dari 150 cc. Nah, jika buli-buli pada pasien ini tampak penonjolan antara simfisis, osis pubis dan umbilicus, berarti menandakan vesika urinaria dari pasien itu penuh. Nah, jika misalnya juga ada benjolan yang teraba, bisa jadi kita mencurigai adanya tumor dari buli-buli. Selanjutnya itu untuk palpasi. Nah, di sini kita palpasi suprapubik. Nah, jika pasien merasakan nyeri, berarti kita curiga adanya sistisis. Nah, jika kita teraba adanya massa juga atau benjolan, berarti adanya tumor dari suprapubik. Nah, selanjutnya itu untuk perkusi. Nah, di mana kita perkusi jika kalau memang buli-buli pasien kosong, itu kita tidak mendengar apa-apa. Lalu jika kita mendengar suara pekak di suprapubis, berarti isi buli-buli dari pasien itu lebih dari 150 cc. Dan jika pada wanita itu biasanya juga ada kista ovarium. Selanjutnya itu untuk pemeriksaan genitalia eksterna pada laki-laki. Nah, yang pertama-tama itu, untuk pemeriksaan genitalia eksterna pada laki-laki, kita memperhatikan dulu dari ujung penis. Kita melihat apakah sudah disirkumsisi atau belum. Bila pasien belum disirkumsisi, kita perhatikan prepusiumnya, apakah terlalu panjang atau terlalu pendek, apakah ada fimosis atau parafimosis. Lalu kita memperhatikan juga jika misalnya pasien sudah disirkumsisi, berarti kita memperhatikan glans penis dari pasien, apakah tampak ada peradangan atau tidak. Lalu kita juga perhatikan bagaimana meatus uretra dari pasien. Selanjutnya itu letak meatusnya, bagaimana, apakah
berada di tempatnya. Lalu setelah kita memperhatikan, kita melakukan palpasi. Nah, kita raba seluruh penisnya mulai dari prepusium sampai glans dan batang penis. Kita palpasi. Jika pasien merasa nyeri, kita memperhatikan mimik dari pasien. Kita apakah ada teraba massa yang lunak atau keras pada penis pasien. Selanjutnya itu selanjutnya itu untuk skrotum. Nah, untuk skrotum itu kita memperhatikan normalnya skrotum dari pasien itu skrotum kanan lebih tinggi daripada skrotum kiri. Nah, lalu kita memperhatikan, kita inspeksi apakah ada tanda-tanda peradangan atau ada abses atau ada kemerahan, nyeri, panas pada skrotum itu sendiri. Lalu jika ada jika ada kita lihat benjolan, berarti kita mencurigai adanya CA pada skrotum. Nah, jika ada juga pembesaran dari skrotum itu sendiri. Nah, selanjutnya itu untuk pemeriksaan. Nah, selanjutnya itu untuk palpasi. Kita raba palpasi jumlah testisnya, apakah sudah lengkap atau tidak. Lalu apakah ada bilateral dari apakah nampak bilateral dari skrotumnya, jumlah testisnya. Selanjutnya itu jika testisnya teraba keras atau keras sekali, berarti itu kita curiga seminoma. Nah, apakah juga testis dari pasien itu ada hidrokel, ada varikokel. Nah, dan juga apakah ada torsio dari testis. Biasanya itu adanya nyeri dari simfisis osis pubis. Selanjutnya itu untuk pemeriksaan genitalia eksterna dari perempuan. Nah, untuk pemeriksaan genitalia eksterna perempuan itu sendiri, kita memperhatikan vulvanya, bagaimana labia mayor dan labia minor bagaimana labia mayor pada pasien. Lalu kita memperlihatkan juga bagaimana muara uretranya, apakah sudah intak atau belum, ataukah ada uretra discens, apakah ada nana atau berarti kita bisa mencurigai uretritis. Selanjutnya itu untuk vagina dari pasien. Kita memperhatikan apakah ada tanda peradangan, berarti kita curiga vaginitis. Terus memperhatikan himen dari perempuan. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik genitalia eksterna pria dan wanita, setelah itu kita melakukan pemeriksaan colok dubur. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur, yang dimana yang pertama-tama itu kita mempersiapkan alat dan bahannya ada penskun dan jelly. Nah, setelah itu kita menginform consent kepada pasien. Setelah tadi kita anamnesis, kita inform consent bagaimana prosedur dari pemeriksaan ini. Nah, jadi saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur. Mungkin rasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya sebaik mungkin. Nah, jika sudah dapat persetujuan dari pasien, lalu kita menyuruh pasien untuk dengan posisi nyaman di ranjang pemeriksaan, lalu sembari kita melakukan cuci tangan rutin.
setelah kita melakukan cuci tangan rutin, kita memakai handscoon. Nah, setelah kita memakai handscoon, lalu kita mengoleskan jelly ke tangan kita di handscoon kita. Nah, setelah itu setelah kita mengoleskan jelly, kita memperhatikan daerah sekitar anus pasien yang ingin kita periksa. Lalu setelah kita inspeksi, kita perhatikan, Nah, setelah kita memakai handscoon, kita berada di samping kanan pasien. Lalu kita biarkan pasien untuk posisi nyaman, posisi berbaring. Lalu kita mengambil jelly, lalu kita oleskan ke handscoon kita. Nah, setelah kita olesi jelly, kita inspeksi, kita perhatikan daerah anus pasien. Lalu setelah itu kita sentuh perlahan-lahan dari sphincter anus pasien sebelum tangan kita masuk ke anus pasien. Nah, tangan satu sambil kita menekan buli-buli dari pasien. Nah, kita sentuh perlahan sphincter ani menggunakan jari telunjuk. Lalu kita masukkan secara perlahan jari telunjuk. Nah, kita arahkan ke arah jam 12 untuk menilai apakah ada pembesaran prostat atau tidak, apakah prostatnya simetris atau tidak, apakah terdapat benjolan, atau sambil kita juga melihat mimik dari pasien, apakah juga pasien merasakan nyeri atau tidak. Lalu bagaimana kita merasakan konsistensinya, apakah ada kenyal-kenyal atau keras. Lalu setelah itu, setelah kita ingin mencabut kembali tangan kita lekukan jari seperti ini. Kita lakukan jari, lalu kita tarik secara perlahan-lahan jari telunjuk kita. Nah, sambil itu kita memperhatikan apakah ada yang lengket di handscoon kita, apakah kita melihat apakah adanya darah atau lendir atau tidak. Setelah itu kita melakukan dekontaminasi pada handscoon. Lalu kita menyuruh pasien untuk kembali ke posisi nyamannya lagi. Kita menyatakan bahwa pemeriksaannya sudah selesai. Lalu kita melakukan dekontaminasi handscoon. Setelah itu kita cabut perlahan-lahan handscoon dan melakukan cuci tangan rutin. Setelah itu kita buang sampah handscoon di tempat sampah medis. Nah, baiklah, setelah kita lepas handscoon, kita melakukan kembali cuci tangan rutin. Nah, setelah kita melakukan cuci tangan rutin, lalu sekian untuk pemeriksaan colok dubur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.